Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Mustaina, CGP Angkatan 11 dari SMA Negeri 4 Merauke, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan. Di sini saya akan mempraktekkan coaching supervisi untuk akademik. Dan di sini bersama saya rekan sejawat saya Ibu Siti Aminah, guru mapel kimia. Ya, Ibu Siti yang akan melakukan pembelajaran dan saya akan mengobservasi. Oke Ibu, selamat pagi. Selamat pagi Bu. Ya, apa kabar Bu? Alhamdulillah sehat luar biasa. Maaf ya Ibu, saya mengganggu Ibu. Semoga Ibu ada waktu ya. Ya, Bapak. Baik Ibu, di percakapan ini kita akan membicarakan untuk observasi yang akan dilakukan. Saya sebagai observernya ya, Ibu yang akan saya supervisi. Baik, percakapan ini untuk menanyakan ya kesiapan Ibu untuk supervisi besok. Baik Ibu, untuk supervisi besok Ibu mau mengambil materi apa ya Bu ya? Ya. Materi yang saya ambil adalah tentang sifat kependidikan unsur. Tujuan pembelajarannya Bu? Tujuan pembelajarannya adalah siswa mampu menganalisis sifat kependidikan unsur dan hubungannya dengan kreativitas unsur. Baik Ibu. Lalu area pengembangan yang Ibu ingin capai apa saja ya Bu? Ya. Yang area pengembangan yang ingin saya capai, jadi dalam materi sifat kependidikan unsur itu ada 4 ya, ada 4 sifat. Kemudian karena untuk satu kali pertemuan itu 2 jam pelajaran, waktunya tidak memenuhi sampai ke 4 sifat tersebut, sehingga sesuai dengan RPP dalam pertemuan yang akan saya lakukan ini observasinya, saya akan mengambil 2 sifat kependidikan unsur, yaitu siswa mampu menganalisis sifat jari-jari atom dalam sistem pendidik unsur dan juga energi ionisasi. Jadi ada 2, yaitu jari-jari atom dan energi ionisasi. Baik Ibu, dalam pembelajaran Ibu mau menggunakan model pembelajaran yang seperti apa ya Bu? Model pembelajaran yang akan saya gunakan yaitu problem based learning atau PBL, yang nanti saya akan menerapkan dalam bentuk diskusi kelompok. Bagus sekali Ibu. Baik Ibu, untuk strategi pembelajaran sendiri nanti Ibu menggunakan apa ya Bu ya? Ya, rencana yang akan saya gunakan strateginya dari awal saya akan mempersiapkan RPP ya yang sesuai dengan materi. Kemudian dalam RPP tersebut saya akan menggunakan PPT. Rencana saya akan menggunakan PPT, kemudian ada video pembelajaran untuk menunjang, kemudian ada menggunakan sistem pendidik unsur, dan juga saya akan menggunakan kerangka sistem pendidik unsur yang sebelumnya saya gunakan pada pertemuan sebelumnya yang sudah dibuat oleh siswa, tapi karena materi masih berhubungan sehingga saya masih tetap menggunakannya. Jadi untuk supervisi besok berarti ini pertemuan yang kedua ya Bu ya? Berarti Ibu melanjutkan materi yang kemarin. Ya, untuk besok lagi ya, yang kedua ya? Pertemuan yang kedua. Baik Ibu. Ya, untuk penilaiannya sendiri nanti apa yang Ibu akan gunakan dalam proses pembelajaran? Ya, untuk penilaiannya ada 3 penilaian yang akan saya gunakan. Yang pertama penilaian sifat, penilaian sikap. Penilaian sikap yang saya pakai ada nanti menggunakan lembar observasi. Kemudian yang kedua diskusi kelompok. Ya, untuk penilaian keterampilan yaitu penilaian diskusi kelompok. Kemudian yang ketiga untuk penilaian pengetahuan saya menggunakan tes formatif, tapi untuk penilaian ini akan saya lakukan setelah materinya selesai karena ini materinya masih berlanjut. Maka untuk di pertemuan yang kedua ini saya belum ke penilaian yang ketiga ya, penilaian pengetahuan saya belum melakukan, nanti saya melakukan setelah di pertemuan yang ketiga.
karena masih berlanjut lagi ya Bu, makanya masih berlanjut, di pertemuan kedua ini Ibu hanya menggunakan 2 penilaian, yaitu penilaian sikap yaitu lembar observasi, berarti Ibu melakukan pengamatan selama pembelajaran ya Bu ya, betul. dengan penilaian keterampilan yaitu dengan diskusi kelompok dan presentasi gitu ya Bu ya. Oke, baik Ibu. Lalu sasarannya kelas berapa ya Bu ya? Ya, sasaran saya yaitu kelas 11A. Jamnya Bu? Ya, sesuai jadwal pelajaran di kelas 11A rencananya hari Rabu itu yaitu jam ke-7 dan 8, yaitu pada pukul 12.00 sampai pukul 13.30. Dilaksanakan di hari apa ya Bu ya? Ya, hari Rabu ya. Hari Rabu. Oke. Baik sekali ya, Ibu di sini sudah mempersiapkan segala keperluannya untuk pembelajaran yang akan supervisi yang akan mendatang. Baik Ibu, terima kasih. Semoga semuanya berjalan lancar sampai observasi selesai nanti. Juga nanti kita masih coaching lagi ya Bu, habis observasi ada pasca observasi. Baik Ibu, terima kasih untuk waktunya. Selamat pagi. Selamat pagi. Dalam golongan berapa, periode berapa, dilihat dari nomor atomnya. Ya,
Ya, Ibu mengingatkan kembali tentang hubungan sifat periodika, hubungan konfigurasi elektron dengan posisi atom. Masih ingat? Kalau dalam sistem periodik unsur, kita mengenal dengan golongan, tersusun atas golongan, dan berikutnya tersusun atas periode. Oke, golongan itu yang tersusun dari atas ke bawah, dari vertikal, dari atas ke bawah. Oke, nomor golongan itu dilihat dari apa? Penyusunan golongan. Kemiripan sifat. Oke, kemiripan sifat. Berdasarkan pada kemiripan sifat, kemudian ditentukan oleh apa ini dalam konfigurasi elektron. Golongan ditentukan oleh apa? Jumlah elektron valensi. Oke, ditentukan oleh jumlah elektron valensi. Jumlah elektron valensi. Kemudian periode ditentukan berdasarkan kenaikan nomor atom. Kenaikan nomor atom. Nah, kalau berdasarkan konfigurasi elektron dilihat dari nomor apa nih periode? Ayo, ada yang masih ingat? Berdasarkan apa? Nomor kulit. Nomor kulit terbesar, ya. N atau nomor kulit terbesar. Nomor kulit terbesar ini maksudnya adalah kulit valensi. Nah, kalau kita sudah mengetahui dalam suatu unsur dia termasuk golongan berapa, periode berapa, maka dari itu kita juga akan mengetahui sifat-sifatnya. Nah, kali ini kita akan belajar tentang sifat keperiodikan unsur. Ya, karena kita sudah tahu, suatu unsur ketika nomor atomnya sekian, dia posisinya di golongan berapa, periode berapa, maka sifat-sifatnya seperti apa. Oke, jadi kali ini kita akan belajar tentang sifat periodik unsur. Dengan tujuan pembelajarannya adalah kalian mampu menganalisis sifat keperiodikan unsur. Nah, sifat keperiodikan unsur ini ada 4 macam. Ya, yang pertama itu adalah jari-jari atom. Ya, jari-jari atom. Yang kedua adalah energi ionisasi. Yang ketiga afinitas elektron. Ya, afinitas elektron. Yang keempat elektronegatifan. Ya, karena hari ini kita cuma 2 jam pelajaran, waktunya terbatas, jadi yang akan kita pelajari adalah yang pertama dan kedua, yaitu jari-jari atom dan energi ionisasi. Kalian silakan buka bukunya di halaman 19. Halaman 19. Oke. Yang pertama adalah jari-jari atom ya. Jari-jari atom. Ayo, siapa yang tahu apa yang dimaksud dengan jari-jari atom? Satu orang boleh jawab. Apa yang dimaksud dengan jari-jari atom? Jarak inti atom dengan kulit terluar. Iya, bagus sekali, Raffi. Jarak inti atom dengan kulit terluar. Perhatikan, ini adalah misalnya model atom Bohr. Ini inti atomnya. Kemudian kulit terluar yang ini ya. Nah, jarak antara inti atom dengan kulit terluar itu namanya jari-jari atom. Jari-jari atom. Ini misalnya kulit pertama, lapangan K, kedua L, ketiga M. Jadi setiap atom itu kan memiliki jumlah kulit yang berbeda-beda, ya kan? Memiliki jumlah kulit yang berbeda-beda tergantung dia periode berapa. Nah,
sini bahwa periode itu menyatakan nomor kulit. Nomor kulit terbesar. Jadi kalau periode 1 berarti nomor kulitnya 1. Periode 1 berarti jumlah kulitnya 1. Kalau periode 2 berarti jumlah kulitnya 2. Periode 3 jumlah kulitnya 3. Kalau periode 7 jumlah kulitnya 7. Nah, jadi jarak antara inti atom sampai nomor kulit terluar itu namanya jari-jari atom. Nah, sifat jari-jari atom dalam sistem keperiodikan unsur, ya, dari belakang bisa terlihat ya. Kalau nggak terlihat jelas, kalian boleh lihat sistem periodik unsur yang ada dalam buku, ya, di halaman 16. Sudah? Oke, sambil kipas-kipas seperti orang jualan sate ya, sambil kipas-kipas tidak apa-apa. Ya, karena cuaca sangat panas ya, tapi tidak mengalahkan semangatnya kak. Oke, kita ulangi. Sudah lihat di tabel periodik unsurnya di buku sudah? Sudah. Atau yang di depan bisa lihat dari di papan ini tabel periodiknya ibu. Jadi sifat jari-jari atom, jari atom ya. Ya, sifat jari-jari atom di sini ya. Itu dalam satu golongan dari atas ke bawah. Satu golongan dari atas ke bawah. Ini dari atas ke bawah ya. Itu sifat jari-jari atomnya itu semakin besar, semakin bertambah. Jari-jari atomnya dalam satu golongan dari atas ke bawah, jari atomnya bertambah. Mengapa bisa bertambah? Nah, dalam satu golongan ini semakin ke bawah, ya jumlah kulitnya semakin banyak, ya kan? Ya seperti dikatakan tadi, misalnya dalam satu golongan periode 1 berarti jumlah kulitnya 1. Periode 2, periode 3, periode 7, jumlah kulitnya 7. Jadi semakin banyak kulitnya, lapisan kulitnya semakin banyak, maka jarak antara jari-jari sampai elektron terluar akan semakin panjang atau jaraknya semakin besar. Sehingga dari atas ke bawah yang awalnya ya awalnya misalnya atom memiliki satu kulit, berarti jaraknya kecil ya kan? Habis itu pada periode kedua memiliki 2 kulit, jaraknya semakin bertambah, 3 kulit, 4 kulit dan seterusnya. Sehingga jari-jari atom dari atas ke bawah dalam satu golongan semakin besar dengan seiring semakin bertambahnya jumlah kulit. Misalnya, perhatikan ya, di golongan 1A, perhatikan kalian punya sistem periodik unsur yang ada di buku yang bagian belakang, ya kan? Dalam golongan 1A, misalnya golongan 1A periode 3, atom apa itu? Golongan 1A periode 3, Na. Oke, atom Na dengan atom CS golongan 1A periode 6. Ketemu? Berarti jari-jari atomnya mana yang lebih besar? Atom CS. Yang lebih kecil atom Na. Bisa dipahami? Oke, kita lihat. Kemudian bagaimana kalau dalam satu periode? Satu periode berarti jumlah kulitnya sama, ya kan? Tapi nomor atomnya berbeda. Satu periode dari kiri ke kanan itu jari-jari atomnya justru semakin kecil. Diulangi, dalam satu periode di sini dari kiri ke kanan jari-jari atomnya semakin kecil. Kalau dikatakan dalam satu periode berarti satu baris ini dia memiliki jumlah kulit satu. Misalnya periode 1 jumlah kulitnya sama ya, 1. Kemudian misalnya periode 4 berarti jumlah kulitnya sama semua jumlah kulitnya 4. Tapi kenapa kok jari-jarinya semakin kecil? Di sini ada hubungannya dengan nomor atom. Jadi dari kiri ke kanan nomor atomnya kan semakin meningkat. Ya, nomor atom ini berkaitan dengan jumlah proton. Misalnya ya, suatu atom misalnya 11 Na. Oke, kita coba dia termasuk bisa di sini 11 Na. 1 S2 konfigurasi elektronnya
golongan 2A. Golongan ini berkaitan dengan elektron valensi. Elektron valensi itu elektron yang terletak di paling luar. Nah, pada atom netral jumlah elektron valensi ya, pada atom netral, perhatikan di sini ya. Jadi misalnya golongan 1A berarti elektron valensinya 1. Golongan 2A elektron valensinya 2. Golongan 3 elektron valensinya sampai golongan 7 elektron valensinya 7. Jadi semakin besar nomor atomnya dari kiri ke kanan, maka muatan intinya, jumlah protonnya akan semakin besar. Kemudian muatan inti itu kan bermuatan positif ya. Inti kan bermuatan positif dengan elektron valensi. Elektron valensi di sini misalnya elektronnya 1. Yang di sini elektronnya misalnya 2. Jadi antara muatan inti, antara inti dengan elektron valensi, inti bermuatan positif, elektron bermuatan negatif, saling tarik menarik. Nah, semakin besar muatan intinya, maka semakin besar daya tarik elektronnya. Daya tarik menarik dengan elektron. Daya tarik inti ke elektronnya semakin besar. Ingat, semakin tinggi nomor atom berarti semakin besar muatan intinya, sehingga untuk menarik elektron akan semakin kuat. Sehingga meskipun dari kiri ke kanan jumlah kulitnya sama, tapi daya tarik elektronnya semakin kuat, sehingga jaraknya semakin dekat. Jumlahnya sama, jumlah kulitnya sama, tapi jaraknya semakin mendekat. Bisa dipahami? Ya, seperti itu. Sudah buat ini tugas Selamat siang untuk kita semua. Siang. Baik, kami dari sini, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Akan dijelaskan oleh Silva. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan untuk mencari urutan jari-jari dan ionisasi. Kita yang pertama harus tentukan konfigurasi elektronnya. Dari kelompok kami mengambil 17 Cl, 27 Co dan juga 37 Rb. Konfigurasinya 17 Cl yaitu kita pakai gas mulia, yaitu Ne, 3S2, 3P5, itu termasuk golongan 5A. Periode yang 3. 27 CO kita pakai gas mulia Ar, 4S2, 3D7, golongan 8B, periode 4. 37 Rb kita pakai Kr, 5S1, golongannya 1A, periode kelima. Baik, untuk urutannya dari yang kecil hingga ke besar. Kalau jari-jari itu dari yang sebelah kanan, yaitu sebelah kanan kami dari 17 Cl. 17 Cl kurang dari 27 CO, 27 CO dari sebelah kanan kita ke tengah. Lalu kemudian 27 CO kurang dari 37 Rb, yaitu yang sebelah kiri. Itu adalah jari-jari, dimulai dari sebelah kanan sampai ke kiri. Lalu bagian ionisasi itu dari 37 Rb kurang dari 27 CO dan juga kurang dari 17 Cl. Jadi kalau ionisasi itu dari 37 Rb yang sebelah kiri hingga ke kanan 17 Cl. Jadi kalau ionisasi itu kebalikan dari jari-jari. Kalau jari-jari dari kanan ke kiri, kalau ionisasi dari kiri ke kanan. Baik, hanya itu yang dari kelompok kami dapat sampaikan. Jika lebih dari kurangnya kami sampaikan mohon maaf. Dan kami sampaikan sekali lagi terima kasih dan selamat siang. Boleh menanggapi ya, kelompok lain ada yang menanggapi silakan. Ada yang menanggapi? Ya ada? Sudah jelas? Oke, tepuk tangan untuk kelompoknya. Cukup ya? Ya. Sebelum mengakhiri, Ibu ingin kita menyimpulkan sama-sama ya, apa itu jari-jari atom, bagaimana sifat jari-jari atom dalam satu periode unsur.
jari-jari atom? Atau masih kita sama-sama? Oke, jadi jari-jari apa yang dimaksud jari-jari atom? Jarak dari kulit ya dari ya elektron keluar sampai inti atom. Sifat periodenya dari atas ke bawah dalam satu golongan semakin besar semakin kecil. Semakin besar. Sedangkan dalam satu periode dari kiri ke kanan semakin kecil. Sedangkan energialisasi, apa yang dimaksud dengan energialisasi? Energi yang diperlukan untuk melepaskan satu elektron pada atom netral dalam wujud gas. Energialisasi dalam satu golongan dari atas ke bawah semakin kecil atau semakin besar? Semakin kecil. Dalam satu periode dari kiri ke kanan energialisasinya semakin besar atau semakin kecil? Semakin besar. Jadi energi sifat keperiodikan dari jari atom dan energialisasi kebalikannya. Seperti yang sudah teman kalian tadi sampaikan ya. Oke, ada pertanyaan? Ya. Oke, jadi untuk materi selanjutnya kita masih berkaitan dengan sifat periodik unsur, yaitu seperti aktivitas elektron dan keelektronegatifan. Ya, cukup sekian. Ya, untuk materi kita hari ini. Saya berharap untuk materi selanjutnya kalian lebih semangat. Ya, silakan. Ya, beli. Berani ya. Semuanya berdiri rapi. Dalam berdiri rapi. Mari teman-teman, kata ibu guru, kita pulang ke kamarnya. Dimulai. Selesai. Salam pada ibu guru. Siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Berjumpa kembali dengan kami. Saya Mustaina, CGP Angkatan 11 dari SMA Negeri 4 Merauke, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan. Di sini saya ditemani dengan rekan sejawat saya. Saya Siti Aminah, guru bidang studi kimia di SMA Negeri 4 Merauke. Iya. Ibu, kita kembali pada sesi percakapan kita, yaitu pasca observasi di kelas. Ya, apa kabar Ibu? Alhamdulillah sehat, baik, luar Amin. biasa. Puji Tuhan. Ya, Ibu, bagaimana perasaan Ibu saat berlangsung observasi tadi? Perasaan saya ya senang ya, seperti biasa harus tetap semangat menghadapi siswa. Cuma memang ada sedikit kayak kecewa karena mungkin tidak sesuai dengan rencana yang awalnya ada kendala listrik padam ya. Iya. Seperti itu. Baik Ibu, saya sudah mengamati pembelajaran Ibu yang tadi dilaksanakan di kelas. Jadi ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada Ibu, boleh? Boleh, silakan Ibu. Ya, baik Ibu. Ya, pembelajaran yang Ibu laksanakan tadi sudah berjalan dengan baik. Ya, menginspirasi saya, terutama pada saat Ibu mengabsensi siswa. Di situ Ibu memanggil ya, mengabsen siswa, tapi siswanya menjawab dengan nama unsur. Iya, luar biasa. Jadi Ibu di situ sudah memakai metode menghafal nama-nama unsur dengan cara yang mudah, yaitu melalui absensi secara berurutan. Ya, luar biasa Ibu. Terima kasih.
Iya. Yang berikutnya yaitu pembelajaran yang Ibu laksanakan di kelas tadi sudah berjalan dengan baik sesuai dengan RPP yang Ibu sudah susun. Ya, Ibu sudah mampu mengakomodir belajar siswa dan mampu menyelenggarakan kelas dengan menerapkan langkah-langkah model pembelajaran basic learning. Ibu juga sudah menyelenggarakan pembelajaran yang menyenangkan dan berpihak pada murid. Namun ada sedikit saja yang agak terlupakan, Ya, yaitu terlewatkan, ya ya. terlewati tadi ya Bu ya. Ibu lupa refleksi. Itu Iya, saja. betul sekali. Iya, kan dari ya sekian banyak pasti ya Pasti ada aja yang ada satu yang terlewat. terlewati. Betul Ibu. Iya. Ya. Tapi intinya semua sudah berjalan dengan baik. Menurut Ibu pada pembelajaran tadi apakah ada hal-hal yang menjadi kendala atau hambatan dalam proses pembelajaran? Iya, hal-hal yang jadi kendala diantaranya ya namanya pembelajaran pasti kita berharap sesuai dengan RPP yang kita rancang. Benar Ibu. Namun ya dari awal yang saya rencana menggunakan media PPT, Iya. kemudian ada video pembelajaran supaya terasa lebih menarik seperti itu. Tapi ternyata saat pelaksanaan listrik padam, jadi akhirnya kita tidak bisa menggunakan. Tapi bagaimanapun pembelajaran tetap berlangsung, ya berusaha untuk tetap menyenangkan bagi siswa. Betul, Ibu. Karena listrik padam di luar dugaan kita yang tiba-tiba saja. Baik Ibu, untuk tindak lanjut pembelajaran Ibu ke depan bagaimana? Ya, untuk tindak lanjut pembelajaran ke depan ya, selain kendala tadi listrik padam, apa sih? Mungkin kita sempat menunggu berapa waktu ya Bu ya supaya menunggu listrik menyala sehingga waktu tidak cukup, sehingga ternyata berdampak pada saat presentasi tidak semua kelompok ikut ke presentasi. Sehingga mungkin untuk tindak lanjut ke depannya mungkin akan melanjutkan presentasi untuk kelompok berikutnya. Kemudian ada beberapa siswa dalam kelompok yang memang tidak aktif gitu ya, tidak aktif, sehingga memang harus butuh perhatian khusus pendampingan supaya mereka lebih percaya diri di setiap kelompoknya, supaya tidak berharap pada siswa yang lebih mampu, menganggap mungkin karena kurang percaya diri jadi menganggap yang lain lebih mampu, jadi dia kurang apa ya ketika berdiskusi pasif. Iya, betul Ibu. Dan ini juga bukan hanya terjadi di kelas Ibu ya, begitu juga sering terjadi di kelas lain karena memang kita untuk mengaktifkan seluruh anggota kelompok itu tidak mudah ya Bu. Kita harus memotivasi, menguatkan mereka, meningkatkan kepercayaan diri mereka ya. Kita harus betul-betul mensupport supaya anak tersebut menjadi percaya diri dan lebih lebih percaya diri dan juga berani tampil di depan. Ya, betul. Iya. Baik Ibu, semoga untuk pembelajaran kedepannya berjalan lancar dan lebih baik lagi. Ya. Dan saya siap untuk menerima dan mendengar cerita-cerita Ibu di pembelajaran berikutnya. Pasti akan lebih seru lagi, apalagi kalau listriknya tidak padam, pasti akan luar biasa. Ya, saya juga berharap banyak masukan-masukan dari Ibu yang pastinya bisa menjadi perbaikan setiap pembelajaran saya. Ya, biasa begitu, sesuai dengan direncanakan, ternyata pasti ada yang terlewatkan. Jadi butuh masukan-masukan supaya kedepannya lebih baik lagi. Iya, betul Ibu. Jadi kita sama-sama saling memerlukan, saling membutuhkan dan selalu ya butuh berkolaborasi. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Sama-sama Ibu. Selamat siang. Selamat siang Ibu.